Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Unisa akan memulai pembelajaran jarak jauh di semester kedua. Nah, pada bulan-bulan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembelajaran di semester 1. Kali ini kita sudah mencapai pada semester kedua. Nah, di semester kedua ini kita akan mempelajari berbagai jenis teks ataupun materi lainnya. Walaupun masih pandemi, kalian juga harus semangat dalam belajar ya. Nah, materi kali ini kita sebuah teks yang mengungkapkan sebuah fenomena. Nah, kira-kira teks apakah itu? Teks tersebut disebut dengan yang namanya teks eksplanasi. Kali ini kita sudah memasuki bab 1, yaitu mengungkapkan fenomena dalam teks eksplanasi. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada kedua gambar yang memperlihatkan sebuah fenomena alam ya, fenomena alam, peristiwa alam, di mana ada ditampilkan sebuah gambar pantulan cahaya yang terjadi di langit yang berwarna-warni, ada yang warnanya hijau, kuning, bergradasi ya, warnanya bergradasi, ada yang warnanya dari biru, ungu, lalu violet, hijau toska. Nah, kedua gambar ini merupakan fenomena yang sering terjadinya itu di negara yang letaknya di bagian bumi, bagian selatan, dan bagian utara, atau di bagian kutub utara yang dekat dengan kutub utara dan kutub selatan. Otomatis, fenomena alam ini terjadinya bukan di benua Asia. Ya, di Indonesia juga tidak akan terjadi fenomena alam seperti ini. Ya. Dari kedua gambar ini juga memiliki perbedaan dari segi warnanya ya. Nah, mari kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, fenomena alam di kedua gambar tadi dan gambar ketiga ini disebut dengan fenomena aurora. Nah, aurora ini bukan nama seorang princess Disney ya, kita tidak bahas princess Disney. Yang kita bahas kali ini adalah fenomena alam aurora. Nah, aurora ini merupakan fenomena alam yang timbul akibat proses alam. Nah, proses alamnya ini terjadi karena atmosfer bumi, atmosfer di lapisan bumi, ini berinteraksi dengan partikel yang dipancarkan oleh matahari sehingga menghasilkan sebuah pantulan cahaya yang berwarna-warni dan bergradasi. Nah, warnanya berwarna-warni dan bergradasi. Apakah sama dengan pelangi? Tentu bukan. Kenapa saya bisa katakan bukan? Karena aurora dan pelangi memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau aurora di sini, kalau kita lihat gambar di slide ketiga ini, memperlihatkan pantulan cahayanya itu berwarnanya bergradasi. Dari mulai biru, ungu, lalu ungu muda, terus akan berubah warna lagi dan juga ada warna biru, lalu ke hijau-hijauan toska. Dan selain itu, aurora ini bisa bergerak merambat dan kecepatannya itu mencapai 800 km per detik. Sedangkan kalau pelangi itu warnanya tidak terlalu bergradasi, bahkan selang-seling ya, dan tidak bergerak merambat seperti aurora. Jadi berbeda ya antara aurora dan juga fenomena pelangi. Mari kita lanjutkan slide berikutnya. Nah,
Aurora itu terbagi atas dua jenis. Nah, terbaginya itu berdasarkan apa? Berdasarkan letak dari aurora tersebut. Letaknya itu kan ada yang di kutub utara, atau di bagian bumi bagian utara, atau di kutub selatan, bagian bumi bagian selatan. Nah, yang kita bahas kali ini yang pertama dulu nih, yaitu aurora di bagian kutub selatan yang sering disebut dengan aurora australis atau cahaya selatan. Nah, kalau aurora australis ini biasanya berwarna hijau, kadang berwarna kemerahan seperti warna cahaya sunrise atau matahari terbit ya. Nah, di slide ini adalah contoh dari aurora australis. Nah, warnanya ini kan lebih cerah ya. Ada warna merah, lalu ada warna-warna merah, orange, terus ada warna hijau, ada warna ungu, tapi warnanya lebih cenderung cerah. Nah, di gambar ini auroranya lebih memancarkan gradasi warna yang lebih cerah ya dari gambar yang tadi. Nah, aurora kutub selatan ini atau sering disebut dengan aurora australis ini bisa kita lihat di negara bagian bumi selatan. Seperti contohnya itu kita bisa lihat di benua Amerika Selatan ya, seperti di Antartika, lalu di Alaska, Kanada, di Greenland. Selain itu kita juga bisa melihat penampakan aurora australis ini ya di benua Australia. Nah, tapi kalau di benua Australia ini sering munculnya itu di negara New Zealand atau Selandia Baru. Nah, gambar ini merupakan penampakan aurora australis yang ada di salah satu danau di New Zealand atau Selandia Baru. Nah, sekarang kita bahas aurora yang terletak di kutub utara atau bagian bumi utara. Nah, ini adalah gambar dari aurora di bagian bumi utara. Nah, untuk aurora di bagian kutub utara ini sering disebut dengan aurora borealis. Kenapa borealis? Karena menggunakan bahasa Yunani yang artinya cahaya dari utara. Nah, kalau kita fokus melihat penampakan aurora ini, warnanya lebih bergradasi tapi lebih dingin ya, lebih deep. Warnanya lebih ungu, biru, dan hijau. Tidak ada warna yang kemerahan seperti warna sunrise, berbeda dengan aurora australis ya. Nah, untuk aurora kutub utara ini atau aurora borealis ini bisa kita lihat di benua Eropa tapi bagian utara. Ya. Negara-negaranya itu seperti di Islandia, di Finlandia, di Norwegia, Swedia, dan Denmark. Kalau di gambar ini saya ambil di Google-nya ini saya kutip gambar ini merupakan foto yang diambil penampakan aurora borealis di negara Norwegia, tepatnya di Oslo. Mari kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang fenomena aurora, apakah kalian ingin tahu lebih banyak lagi tentang fenomena aurora atau mungkin kalian kepo dengan fenomena alam lainnya? Nah, untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, lebih lengkap tentang berbagai fenomena, kalian bisa membacanya melalui teks eksplanasi. Oke, kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Fenomena aurora itu merupakan salah satu contoh dari
penggalan teks eksplanasi ya. Nah, definisi dari teks eksplanasi, apa sih itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah pada dasarnya merupakan teks yang menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa, bukan hanya fenomena alam, bisa juga sosial, budaya, dan juga mungkin politik, tapi disajikan dalam bentuk secara ilmiah. Dalam teks eksplanasi ini menjelaskan sebab akibat, makanya menggunakan kata kerja seperti bagaimana dan mengapa fenomena ini bisa terjadi. Nah, teks eksplanasi ini bertujuan untuk memberitahu atau menjelaskan kepada pembaca atau pendengar supaya pembaca ini bisa mengetahui proses terjadinya sebuah peristiwa ataupun fenomena. Nah, selain itu, teks eksplanasi ini ditulis dalam bentuk deskripsi. Gunanya apa? Untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa. Nah, setelah tadi kita membahas sedikit tentang definisi dari teks eksplanasi dan membahas hal-hal lainnya, apakah kalian sudah bisa membedakan antara teks eksplanasi dengan teks-teks lainnya? Nah, tentu saja bisa dan mudah ya, karena masing-masing teks itu pasti punya karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda ya. Di teks eksplanasi ini pastinya memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus, walaupun mungkin ada kesamaan dengan teks lain, tapi mungkin hanya beberapa poin saja. Nah, karakteristik dari teks eksplanasi tadi yang pertama, memuat sebuah proses terjadinya peristiwa. Jadi menjelaskan sebuah proses terjadinya sebuah peristiwa ataupun fenomena yang disajikan secara tertulis dalam bentuk deskripsi. Yang kedua itu, teks ini berisi fakta. Faktanya ini bukan berita hoax ya atau informasi palsu. Karena teks eksplanasi ini ditulis berdasarkan kenyataan, fakta yang ditemukan dari penulis. Entah penulisnya itu membuat sebuah penelitian atau mungkin dia melakukan riset dengan cara dia mengumpulkan data-data, referensi dari buku, atau mungkin internet, dan jurnal. Jadi, teks eksplanasi itu ya berisi fakta, bukan berita palsu. Nah, slide berikutnya, kita fokus ke ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama adalah 1. Memuat informasi berdasarkan fakta, bukan hayalan dan bukan fiksi. Jadi, tadi yang sudah saya tegaskan, bahwa teks eksplanasi itu harus berdasarkan fakta dan kenyataan, bukan hasil karangan, bukan hasil hayalan. Kalau karangan dan hayalan itu ya hasil akan menjadi sebuah karya seperti novel, drama, ya. Beda lagi ceritanya. Nah, yang kedua adalah berisi informasi yang bersifat keilmuan. Tadi kan di definisi dijelaskan bahwa teks eksplanasi itu ditulis secara ilmiah. Kenapa? Karena berisi informasi yang bersifat keilmuan yang menjelaskan sebuah proses terjadinya sebuah peristiwa atau fenomena. Ya. Lalu, yang ketiga adalah menjelaskan proses terjadinya fenomena, baik fenomenanya itu dalam fenomena alam, bisa sosial, bisa budaya, maupun bisa politik. Tadi kan saya contohkan fenomena alam ya, bisa juga fenomena sosial. Contohnya itu misalkan apa ya? Masyarakat yang lebih tertarik berbelanja via online daripada berbelanja offline di toko yang sudah memperlihatkan benda yang dijualnya dengan nyata ya. Masyarakat sekarang lebih memilih berbelanja online
Mengapa? Nah, mengapa? Mungkin ada alasan tertentu, mungkin karena masa pandemi dia lebih menjaga jarak dan mungkin lebih praktis, lebih murah, seperti itu. Mari kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, selain tadi, ciri-ciri yang selanjutnya adalah menggunakan istilah-istilah teknis atau kata istilah teknis. Nah, istilah teknis ini adalah istilah yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Nah, biasanya sih kalau istilah teknis ini atau kata teknis ini bisa kita ganti dengan kata yang lebih populer. Tujuannya supaya pembaca lebih mudah memahami maksud dari si penulis. Nah, contoh-contohnya itu tadi kan kita bahas fenomena alam. Contoh topik yang bisa kita angkat misalkan tentang hewan. Kalau kita bahas hewan berarti kata istilahnya apa? Kata teknisnya apa? Bisa herbivora, bisa mamalia, karnivora, atau mungkin cara memberi makan, dan sebagainya. Contoh kata teknis dalam bidang biologi, misalkan kalimat cicak beradaptasi dengan memutuskan ekornya. Ada kata beradaptasi. Nah, kalau untuk contoh yang fosil dinosaurus ini, maaf, ini bukan bagian dari kata teknis dalam bidang biologi ya, tapi ini termasuk kata teknis geografi. Ini salah dalam pengetikan ya, maaf. Contoh lainnya, kata teknis biologi misalkan kupu-kupu kupu-kupu berkembang biak dengan melalui berbagai tahapan, dari mulai dia menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, lalu dia berhibernasi sampai dia menjadi kupu-kupu seperti itu. Contoh kata teknis selanjutnya adalah kata teknis dalam bidang geografi seperti tadi fosil dinosaurus ditemukan di negara Argentina, ada kata fosil. Lalu Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kata benua termasuk bagian dari kata teknis geografi. Ada flora dan fauna juga bagian dari kata teknis geografi. Teks selanjutnya menggunakan kalimat aktif dan pasif. Nah, dalam teks eksplanasi itu sering dijumpai kalimat aktif dan juga pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Sebaliknya, kalau kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya ditandai dengan pekerjaan. Jadi dua kalimat ini memiliki perbedaan. Perbedaannya itu dari susunan kalimatnya. Nah, sekarang kita bahas contoh kalimatnya. Misalkan, ibu membersihkan rumah tamu. Ini kan ruang tamu ya. Itu kan contoh dari kalimat aktif. Kalau kita rubah ke pasif, menjadi ruang tamu dibersihkan oleh ibu. Seperti itu. Nah, kalimat pasif dan aktif mempunyai berbagai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, kata kerjanya atau predikatnya berimbuhan di, ke, dan ter. Terus biasanya diikuti dengan kata oleh dan dengan. Selain kalimat pasif, objek dalam kalimat aktifnya berubah menjadi pasif. Nah, kalau kalimat aktif memiliki pola SPOK atau bisa juga SPK tanpa objek. Lalu subjek dalam kalimat aktif bisa menjadi objek dalam kalimat pasif. Dan selanjutnya, predikat kalimat aktif selalu diawali dengan himbuan me dan ber. Contoh katanya apa? Memasak, bermain. Tadi kalau kalimat pasif misalkan kean, misalkan ketergantungan atau tergantung. Itu kan kalau ketergantungan, tergantung itu kan kalimat salah satu kata pasif ya. Kalau berubah menjadi pasif, menjadi bergantung seperti itu. Nah, ciri-ciri kalimat aktif dan pasif. Oke. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Ciri-ciri teks eksplanasi adalah menggunakan kalimat deklaratif dan juga interrogatif ya.
Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi suatu pernyataan yang berfungsi untuk memberi informasi atau berita tentang suatu hal. Jadi jadi bentuknya itu pernyataan ya, penjelasan. Penjelasan yang bisa memberikan informasi tentang sebuah fenomena atau berita tertentu. Kalau kalimat interrogatif ini memiliki pengertian sebagai kalimat yang di dalamnya mengandung pertanyaan, bukan pernyataan ya, tapi pertanyaan. Kalimat ini fungsinya untuk menanyakan sesuatu informasi kepada orang lain, atau kalimat interrogatif sering disebut dengan kalimat tanya. Jadi ciri selanjutnya adalah mengandung penjelasan kronologis. Kenapa bisa seperti itu? Karena teks eksplanasi ditulis menjelaskan sebuah fenomena atau peristiwa secara kronologis. Kronologis itu apa sih? Disusun secara urut, runtut, detail, dan lengkap. Nah, selain itu, untuk menulis sebuah teks eksplanasi ini biasanya harus menguasai bidang tertentu. Misalkan penulis yang membuat teks eksplanasi tentang fenomena aurora, berarti apa? Berarti dia mungkin seorang ahli sains, seorang ahli biologi, atau mungkin dia seorang ahli geografis, misalkan seperti itu. Tidak harus sebagai seorang penulis yang mempunyai bidang khusus tertentu. Kalian juga bisa membuat teks eksplanasi. Dengan cara apa? Dengan cara kalian harus melakukan pengamatan, bukan penelitian, tapi melakukan pengamatan dengan cara riset. Kalian mencari data dengan mencari referensi di buku, di artikel, di jurnal ilmiah, di internet. Dengan media-media itu, kalian bisa menyusun sebuah teks eksplanasi. Dan yang ketujuh, sebenarnya ini yang terakhir ya, ciri-ciri yang terakhir, yaitu mengandung penjelasan kausalitas. Artinya apa? Isi teks eksplanasi ini yang sudah tadi kita tekankan berkali-kali adalah merupakan penjelasan sebab, akibat, atau kausalitas. Oleh karena itu, teks eksplanasi harus dapat menganalisis proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih kepada siswa-siswaku sudah menyimak pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Nah, untuk materi selanjutnya bisa kita lanjutkan di minggu depan. Minggu depan itu insya Allah kita akan belajar menentukan struktur teks eksplanasi dan juga mencari informasi penting yang terdapat dengan teks eksplanasi. Nah, makasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf mungkin kalau saya ada salah kata. Mohon dimaafkan. Taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.